Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan notasi faktorial. Ya, di sini ada dua buah soal yang akan saya bahas, yaitu tentukan nilai n positif dari persamaan berikut. Ada poin A dan poin B. Langsung saja kita bahas bersama. Namun sebelum saya membahas soal tadi, saya mengenalkan sedikit tentang notasi faktorial. Faktorial itu adalah perkalian bilangan terurut ke belakang. Misalkan ada 3 faktorial, ini lambang dari faktorial, 3 faktorial, maka jika dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Jadi perkaliannya terurut ke belakang, semakin berkurang. Jadi dari 3 dikurangi 1 jadi 2, kurangi 1 jadi 1. Setelah itu baru dikalikan. 3 kali 1 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Itu faktorial. Misalkan 5 faktorial, maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti hasilnya tinggal dikalikan. 5 kali 4 20 kali 3 60 dikali dengan 2 120 hasilnya. Namun 5 faktorial juga bisa dituliskan dalam bentuk 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berhenti di 3 faktorial. Karena 3 faktorial bisa kita jabarkan lagi menjadi 321. 321 itu kan 3 faktorial. Sehingga 5 faktorial bisa dituliskan dalam bentuk 5 kali 4 kali 3 faktorial. Seperti itu ya. Kemudian apabila dituliskan dalam bentuk variabel, misalkan n faktorial, maka bisa dijabarkan n kali, setelah itu n-nya dikurangi 1. N kurangi 1 kali, setelah itu dikurangi 1 lagi, karena semakin berkurang. Contohnya ini tadi, 3 faktorial, 3 kurangi 1 jadi 2, kurangi 1 lagi jadi 1. Nah, ini juga sama. N kali N kurangi 1 kali N kurangi 2, dan seterusnya sampai 1. Nah, apabila dalam bentuk variabel seperti ini. Namun n faktorial juga bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. N faktorial sama dengan n kali n kurangi 1 kali n kurangi 2 faktorial. Karena n kurangi 2 faktorial bisa dijabarkan lagi menjadi n kurangi 3, n kurangi 4, dan seterusnya sampai 1. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja bahas soal yang tadi. Nah, ini. Itu tadi sedikit pengenalan tentang faktorial. Kita disuruh menentukan nilai n positif dari persamaan n tambah 4 faktorial dibagi dengan n tambah 2 faktorial sama dengan 240. Nah, yang dalam bentuk faktorial ini kita jabarkan. Saya jabarkan yang atas terlebih dahulu. N tambah 4 faktorial. Tadi kan faktorial itu akan perkalian terurut ke belakang. Selalu berkurang 1, berkurang 1. Sehingga n tambah 4 faktorial sama dengan n tambah 4 dikali dengan dikurangi 1. Sehingga menjadi n tambah 3 dikurangi 1 lagi. N tambah 2 faktorial. Saya berhenti di n tambah 2 faktorial. Kenapa berhenti di n tambah 2 faktorial? Karena pembaginya yang bawah ini n tambah 2 faktorial. Tujuannya apa? Biar bisa disederhanakan. Dibagi n tambah 2 faktorial sama dengan 240. Yang ruas kanan biarkan saja tetap. Ya. Sehingga bentuknya seperti ini. Setelah bentuk seperti ini, maka kita sederhanakan. Yang sama kita sederhanakan. Ini sama dengan ini, kita coret saja. Sehingga sisanya adalah n tambah 4 dikali dengan n tambah 3 sama dengan 240. Karena kita tujuannya mencari nilai n, maka kedua ini kita kalikan dulu. Caranya adalah, cara mengalikannya n kali dengan n yang depan ya. Kemudian n ini kalikan dengan yang belakang sini kali 3. Setelah selesai, gantian yang 4. 4 kali n, 4 kali 3, kita kalikan. N kali n, hasilnya adalah n kuadrat, ditambah dengan n kali 3, hasilnya adalah 3n. Setelah itu baru gantian yang 4 tadi. 4 kali n, 4n, 4 kali 3, 12. Sama dengan 240. Nah, ini kan variabelnya sama-sama n ini. Maka kita jumlahkan yang ini. 3n ditambah dengan 4n. Hasilnya adalah
7n. Sehingga n kuadrat tambah 7n tambah 12 sama dengan 240. Ini bentuknya adalah persamaan kuadrat ya. N-nya n pangkat 2, n kuadrat. Karena kita tujuannya adalah mencari nilai n-nya, sedangkan ini dalam bentuk persamaan kuadrat, maka yang ruas kanan semuanya pindahkan ke ruas kiri. Tujuannya biar bisa kita faktorkan. Ya. Sehingga n kuadrat ditambah 7n tambah 12, yang tadinya positif 240 pindah ruas melewati tanda sama dengan, maka tandanya berubah jadi kurang atau negatif 240 sama dengan 0. Ruas kanan menjadi 0. Ini kita operasikan terlebih dahulu yang ini, yang konstanta, yang angka saja. Sehingga n kuadrat ditambah dengan 7n, 12 dikurangi 240, hasilnya adalah negatif 228. Sama dengan 0. Nah, setelah bentuk seperti ini, baru kita faktorkan. Hasil penfaktorannya adalah n kurangi 12 dikali dengan n tambah 19 sama dengan 0. Kalau pengen lebih jelasnya lagi untuk mengetahui cara memfaktorkan yang lebih cepat, bisa dicek di playlist channel ini ya. Nanti cari persamaan kuadrat, cara memfaktorkan. Gitu. Nah, ini hasil dari pemfaktorannya. Setelah didapat hasil pemfaktorannya, baru kita pisahkan satu per satu. N kurangi 12 sama dengan 0 atau N tambah 19 sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita tujuannya adalah mencari nilai N, maka negatif 12-nya pindah ruas kanan. Sehingga menjadi N sama dengan 12. Atau yang tadinya positif 19 pindah ruas kanan menjadi N sama dengan negatif 19. Karena yang dicari N-nya yang positif, maka N sama dengan negatif 19. TM tidak memenuhi. Jadi, nilai N-nya adalah sama dengan 12. Itu cara menentukan nilai N positif pada persamaan bentuk faktorial. Oke, kita langsung lanjut saja soal yang kedua. Soal yang kedua, yang B adalah N faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan N kurangi 2 faktorial sama dengan 5. Caranya sama, kita jabarkan yang atas terlebih dahulu. N faktorial, maka N kali N kurangi 1 kali N kurangi 2. Saya berhenti di N kurangi 2 faktorial. Kenapa? Karena penyebutnya di sini ada N kurangi 2 faktorial. Tujuannya kita bisa menyederhanakannya. Nah, 3 faktorialnya ini kita jabarkan. Kita bagi dengan 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 dikali dengan N kurangi 2 faktorial. Sama dengan 5. Kita sederhanakan, kita coret N kurangi 2 faktorial, karena dibagi kan bisa sederhanakan. Sehingga kita coret saja yang bawah, yang atas juga sama. Setelah itu, yang atas kita kalikan, ini. N kali N dikali negatif 1. Nah, yang bawah juga sama, 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 6. Sehingga menjadi N kuadrat, karena N kali N yaitu N kuadrat, kemudian N kali negatif 1, maka negatif N dibagi dengan 6. 6 di sini adalah hasil kali antara 3 kali 2 kali 1, hasilnya 6. Sama dengan 5. Nah, 6-nya di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Pembagi, maka pindah ruas jadi pengali. Sehingga N kuadrat kurangi N sama dengan 5 kali dengan 6. Sehingga N kuadrat kurangi N sama dengan 30. Ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Maka angka yang berada di sebelah kanan, ruas kanan, pindahkan semua ke ruas kiri. Sehingga menjadi N kuadrat kurangi N kurangi 30 sama dengan 0. Yang tadinya positif pindah tempat melewati tanda sama dengan, maka menjadi negatif. Nah, setelah bentuknya seperti ini, bentuk umum persamaan kuadrat, maka kita faktorkan. N kuadrat kurangi N kurangi 30 sama dengan 0. Kita faktorkan. Hasil pemfaktorannya adalah N kurangi 6 dikali dengan N tambah 5 sama dengan 0. Kemudian setelah itu baru
N kurangi 6 sama dengan 0 atau N tambah 5 sama dengan 0. Seperti biasa, kalau sudah difaktorkan, maka jabarkan satu-satu. N kurangi 6 sama dengan 0 atau N tambah 5 sama dengan 0. Nah, kurangi 6-nya ini kita pindahkan ruas ke sebelah kanan, maka menjadi N sama dengan 6 atau N yang tadinya positif pindah ruas jadi negatif 5. Yang negatif maka tidak memenuhi atau TM, tidak memenuhi. Jadi nilai N-nya adalah nilai N yang positif sama dengan 6. Itulah cara menentukan nilai N pada persamaan bentuk faktorial. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.